Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra, berasal dari kelas 10 MIPA 8. Nomor absen saya adalah 19. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan fauna burung hantu. Burung hantu adalah ordo Strigiformes. Burung hantu merupakan hewan karnivora dan tergolong hewan nokturnal. Terdapat sekitar 222 spesies tersebar di seluruh dunia. Burung hantu memiliki mata yang besar dan terdapat sebuah cakram dan lingkaran bulu yang mencolok di sekitar setiap matanya. Bulu yang membentuk cakram tersebut dapat disesuaikan untuk memfokuskan suara dengan tajam dari berbagai jarak ke rongga telinga burung hantu yang diletakkan secara asimetris. Burung hantu biasanya bertelur bisa mencapai selusin, tapi yang paling sering dihasilkannya adalah 3-4 buah telur. Warna telur burung hantu biasanya warna putih dan jenisnya bergantung pada spesies dan musim tertentu. Ketinggian habitat yang disukai oleh burung hantu adalah dataran rendah pada ketinggian 1.500 sampai 2.000 meter. Burung hantu rata-rata menghindari wilayah yang berkaitan dengan hutan karena tingkat perburuannya sangat tinggi. Meskipun burung ini menyukai wilayah tersebut, mereka akan mencari wilayah yang tidak memiliki suhu rendah. Sebagian burung hantu juga membuat sarang di bagian-bagian rumah yang jarang terjamah manusia atau di atap bangunan rumah manusia. Tempat ini akan memudahkan burung hantu keluar pada saat hari sudah mulai gelap. Area terbuka sangat disukai oleh burung hantu karena dapat membantunya memudahkan dalam mencari mangsa ketika malam hari, misalnya seperti di sungai atau persawahan. Keberadaan burung hantu di persawahan sangat membuat petani untung karena dapat memangsa hama seperti tikus, kodok, dan serangga perusak tanaman. Meski menyukai habitat terbuka, burung ini membangun sarangnya di wilayah yang sangat jauh dari pemukiman penduduk, misalnya di atas ranting pohon-pohon yang sangat tinggi, seperti pohon suntuk. Burung hantu dapat memutar kepalanya sehingga 270 derajat karena mereka memiliki 14 vertebrata leher dibandingkan manusia yang hanya memiliki 7 vertebrata leher, sehingga mereka dapat menggerakkan lehernya lebih fleksibel daripada manusia. Sebagian besar burung hantu aktif pada saat malam hari untuk berburu mangsanya. Setidaknya ada 2 cara mereka untuk beradaptasi saat melakukan perburuan. Pertama, dengan kulit warna bulunya yang abu-abu kusam sehingga dapat memungkinkan mereka tidak terlihat pada saat kondisi tertentu. Cara kedua, mereka memiliki bagian bergerigi di ujung terdepannya untuk bertujuan meredam suara kepakan sayapnya, sehingga saat mereka terbang memungkinkan mereka untuk terbang dalam kondisi senyap. Terima kasih. Jadi di sini saya akan membahas tentang anoa. Jadi ini adalah contoh dari hewan anoa. Anoa adalah mamalia terbesar dan endemik yang hidup di daratan Pulau Sulawesi dan Pulau Buton. Banyak yang menyebut anoa sebagai kerbau kerdil. Anoa merupakan hewan yang tergolong fauna peralihan. Anoa merupakan mamalia tergolong dalam famili Bovidae yang terbesar hampir di seluruh Pulau Sulawesi. Kawasan Wallacea yang terdiri atas Pulau Sulawesi, Maluku, Halmahera, Pulau Rose, Kepulauan Flores, dan pulau-pulau terkecil di Nusa Tenggara. Wilayah ini unik karena banyak memiliki flora dan fauna yang endemik dan merupakan kawasan peralihan antara benua Asia dan Australia. Salah satu kawasan yang memiliki flora dan fauna endemik Sulawesi antara lain kawasan Poso. Anoa merupakan salah satu satwa endemik yang dilindungi yang menjadi ciri khas Pulau Sulawesi yang turut mendiami kawasan hutan lindung Desa
Sangginora, Kabupaten Poso. Anoa tergolong satwa liar yang langka dan dilindungi undang-undang di Indonesia sejak tahun 1931 dan dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991. Ada dua spesies anoa, yaitu anoa pegunungan dan anoa dataran rendah. Kedua spesies ini awalnya banyak perdebatan mengenai status taksonominya. Namun, penelitian terbaru menggunakan teknik DNA barcode telah mengungkapkan bahwa kedua jenis anoa adalah spesies yang berbeda. Kedua jenis ini tinggal dalam hutan yang tidak dijamah manusia. Keduanya juga termasuk jenis yang agresif dan sulit dijinakkan untuk dijadikan hewan ternak. Kedua jenis ini dibedakan berdasarkan bentuk, tanduk, dan ukuran tubuh. Anoa gunung relatif lebih kecil, ekor lebih pendek dan lembut, serta memiliki tanduk melingkar. Sementara anoa dataran rendah lebih besar, ekor panjang, berkaki putih, dan memiliki tanduk kasar dengan penampang segitiga. Anoa merupakan binatang yang spesies terbesarnya di Indonesia. Kekayaan fauna ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang banyak memiliki binatang langka. Anoa termasuk hewan hutan hujan. Salah satu kebiasaan yang sering dilakukannya adalah berkubangan di lumpur. Lokasi tempat hidup anoa jauh dari jangkauan manusia dan menyukai sumber air permanen. Anoa mempunyai habitat yang spesifik dengan komponen dan sebaran lokasi yang dapat menunjang kebutuhan pakan dan perilakunya, dan pada lokasi yang terbuka seperti padang rumput jarang dihuni. Habitat anoa berada di hutan tropika dataran, sabana, terkadang juga dijumpai di rawa-rawa. Jadi ini adalah contoh habitat dari hewan anoa tersebut. Sekian tentang awan. Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya di tengah pandemi ini. Jadi sebelum mulai videonya, aku bakal perkenalkan diri dulu. Nama aku Kalista Junita Jasmine, absen 15 kelas X MIPA 8 dari sekolah SMA Sapri 1 Palembang. Atau mungkin kalian lebih sering dengar dengan nama Bangau. Nah, di antara kalian, ada yang tahu nggak sih burung maleo itu apa? Atau mungkin pernah dengar tapi lupa? Jadi di video ini aku bakal ngejelasin tentang burung maleo. Sebelumnya, aku bakal kasih kalian lihat penampakan burung maleo itu seperti apa sih. Ini dia. Nah, jadi aku langsung jelasin aja. Menurut Wikipedia, maleo senkawor atau maleo yang dalam nama ilmiahnya merupakan Marcocephalon maleo yang berarti kepala besar, adalah sejenis burung gosong berukuran sedang. Burung maleo merupakan satu-satunya burung dalam genus tunggal Macrocephalon. Populasi burung endemik Indonesia ini hanya ditemukan di hutan tropis dataran rendah Pulau Sulawesi, kayak di Gorontalo, terus di Sulawesi Tengah. Populasi burung maleo di Sulawesi mengalami penurunan sebanyak 90% semenjak tahun 1950-an. Populasi burung maleo terus berkurang dari tahun ke tahun. Itu disebabkan karena burung maleo dimakan, terus habitatnya juga semakin sempit, dan juga telur-telurnya yang sering diambil warga. Uniknya burung maleo ini adalah saat anak burung maleo baru menetas, mereka sudah bisa terbang loh. Kemampuan sayap pada anak maleo sudah seperti unggas dewasa, sehingga mereka bisa terbang. Nah, itu dikarenakan nutrisi yang terkandung di dalam telur maleo 5 kali lipat dari telur biasa. Ukurannya pun 5-8 kali lebih besar dari telur ayam dengan rata-rata berukuran 11 cm. Maleo bersarang di daerah pasir yang terbuka, di sekitar pantai gunung berapi, dan di daerah yang hangat dari panas bumi. Maleo tuh burung yang cerdik loh. Tahu nggak kenapa? Karena dia selalu membuat sarang palsu untuk menipu mangsanya.
Tapi faktanya, burung ini tuh punya kelakuan yang unik. Mereka bakal pingsan setelah mereka bertelur. Burung maleo juga punya kisah hidup yang unik. Kalau burung kan biasanya pergi kemana-mana terbang kan ya. Nah, burung maleo ini lebih suka jalan kaki daripada terbang. Selain itu, burung maleo tuh setia banget. Maleo tak hidup secara berkelompok, melainkan sepanjang hidupnya dihabiskan bersama pasangannya. Mereka hanya memiliki satu pasangan seumur hidupnya. Jadi, burung maleo dewasa yang sudah berpasangan akan hidup di dalam hutan sampai mati. Kurang setia apa lagi coba si burung maleo ini? Burung maleo memiliki bulu berwarna hitam. Kulit di sekitar mata berwarna kuning kayak eyeshadow, terus warna iris matanya merah kecoklatan. Kakinya abu-abu, paruhnya warna jingga kayak di foto. Serta bulu sisi bawahnya berwarna merah muda keputihan, jadi kayak warna pink-pink putih itu. Bagian atas kepala maleo terdapat tanduk atau jambul yang keras dengan warna hitam. Tonjolan ini berfungsi untuk mendeteksi panas bumi. Saat mereka masih anak-anak atau remaja, tonjolan kepalanya belum terlihat. Jadi terlihatnya saat mulai menginjak usia dewasa. Burung maleo jantan dan betina gak punya perbedaan yang signifikan. Pada umumnya, burung betina memiliki ukuran yang lebih kecil serta berwarna lebih kelam jika dibandingkan dengan yang jantan. Burung maleo dewasa memiliki ukuran tubuh yang sedang, sekitar 15 cm, besar di bagian tubuhnya dan mengecil di bagian kepalanya. Sekian dari aku, semoga apa yang aku sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih udah menonton, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Halo semuanya, perkenalkan, saya Hartanto Kuniadi dari kelas 10 MIPA 8, saya kelompok 5, dan saya akan membahas fauna Indonesia bagian tengah, yaitu banteng. Banteng atau tembadau adalah spesies hewan yang sekerabat dengan sapi dan ditemukan di wilayah Asia Tenggara. Banteng jantan dan banteng betina memiliki perbedaan yang mencolok. Pejantan biasanya berkulit coklat gelap atau hitam, berbadan besar dan kekar, sedangkan banteng betina lebih langsing dan memiliki kulit coklat muda. Banteng memiliki bercak besar berwarna putih di bagian bokong. Baik pejantan maupun betina memiliki tanduk umumnya dengan panjang 60-75 cm. Ilmuwan umumnya membagikan menjadi 3 subspesies, yaitu banteng Jawa, banteng Indochina, dan banteng Kalimantan. Banteng liar biasanya lebih besar dibandingkan banteng yang telah didomestikasi oleh manusia. Banteng aktif pada malam hari dan siang hari, tetapi aktivitas malam lebih umumnya di daerah yang banyak dikunjungi manusia. Kawanan banteng di alam liar terdiri dari 2 hingga 40 ekor banteng dengan hanya satu pejantan. Banteng adalah hewan dalam golongan herbivora dan memakan berbagai tumbuhan seperti rumput teki, tunas, daun, bunga, dan buah-buahan. Banteng sering minum air, terutama air yang tenang, tetapi mampu bertahan beberapa hari tanpa air di musim kemarau. Populasi banteng liar terbanyak berada di Kamboja, Jawa, Kalimantan, dan Thailand. Banteng ternak dapat ditemukan di Bali, pulau-pulau timur Indonesia seperti Sulawesi, Sumbawa, dan Sumba, Australia, Malaysia, dan Papua Nugini. Banteng ternak Indonesia disebut dengan sapi Bali dan jumlah
hampir mencapai 25% dari seluruh populasi sapi di Indonesia. Peternakan banteng dilakukan menghasilkan daging dan kadang digunakan sebagai hewan pekerja. Banteng memiliki panjang antara 1,9 hingga 2,25 meter dari tubuh hingga kepala. Banteng liar biasanya lebih besar dan lebih berat dibanding banteng yang telah diternak seperti sapi Bali yang merupakan hasil domestikasi banteng. Tetapi selain itu, tubuhnya tampak mirip. Rata-rata pundak banteng Jawa dan banteng Indo-Cina liar adalah 1,4 meter untuk betina dan 1,6 meter untuk bejantan. Sedangkan banteng Kalimantan lebih kecil dan rendah. Berat banteng liar berkisar antara 590 sampai 670 kg untuk betina dan 600 sampai 800 kg untuk bejantan. Banteng ternak betina dapat mencapai tinggi pundak 1,2 meter dengan berat dari 211 hingga 242 kg. Sedangkan pejantan memiliki tinggi 1,3 sampai 1,6 meter dengan berat 325 hingga 363 kg. Hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian semua? Perkenalkan, nama saya Cindy Valenciago dari kelas 10 MIPA 8, absen 4. Nah, bahwa kalian ketahui, Indonesia itu beragam loh flora dan faunanya, seperti di bagian timur, tengah, dan barat. Simak penjelasannya ya. Indonesia bagian tengah sering disebut sebagai wilayah fauna peralihan, yaitu wilayah memisahkan antara wilayah fauna Indonesia bagian barat dengan wilayah fauna Indonesia timur. Nah, kali ini saya akan membahas fauna Indonesia bagian tengah. Wilayah fauna Indonesia bagian tengah meliputi Pulau Sulawesi, Pulau Timor, Pulau Nusa Tenggara seperti Flores, Sumba, Lombok, Komodo, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kalian tahu nggak sih fauna apa saja yang terdapat di Indonesia bagian tengah? Kalau nggak tahu, yuk kita bahas penjelasannya. Kupu-kupu merupakan serangga yang tergolong ke dalam ordo Lepidoptera atau serangga bersayap sisik. Kupu-kupu juga dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Sehingga bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu jalannya penyerbukan tanaman. Kupu-kupu mempunyai nama ilmiah yaitu Rhopalocera. Secara sederhana, kupu-kupu dibedakan atau kupu-kupu malam berdasarkan waktu aktifnya dan ciri-ciri fisiknya. Kupu-kupu umumnya aktif di waktu siang atau diurnal. Namun kupu-kupu kebanyakan aktif di waktu malam atau nokturnal. Kupu-kupu beristirahat atau hinggap dengan menegakkan sayapnya. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu terdiri dari banyak jenis. Di Pulau Jawa dan Pulau Bali saja tercatat lebih dari 600 spesies kupu-kupu. Jenisnya sejauh ini belum pernah dibuatkan daftar lengkapnya, akan tetapi diduga ada ratusan jenis. Kupu-kupu pun menjadi salah satu dari sedikit jenis serangga yang tidak berbahaya bagi manusia. Kupu-kupu umumnya hidup dengan menghisap madu, bunga atau nektar, atau sari kembang. Akan tetapi, beberapa jenisnya menyukai cairan yang dihisap dari buah-buahan yang jatuh di tanah dan membusuk, daging, kotoran burung, dan tanah basah. Nah, kali ini saya akan membahas metamorfosis kupu-kupu.
Metamorfosis kupu-kupu termasuk ke dalam metamorfosis sempurna, di mana prosesnya terdiri dari 4 tahap: telur, larva atau ulat, pupa atau kepompong, dan kupu-kupu dewasa atau imago. Berikut proses metamorfosisnya. Yang pertama, telur. Tahap paling awal dalam proses ini adalah kupu-kupu meletakkan telurnya pada ranting dan daun yang disukainya. Umumnya, kupu-kupu akan meletakkan telurnya di ujung daun atau di bawah daun. Telur kupu-kupu biasanya membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari untuk menetas. Yang kedua, larva atau ulat. Setelah telur menetas, seekor larva atau ulat akan keluar dari cangkang dan mulai mencari makan berupa dedaunan di sekitarnya. Ulat ini juga akan mengalami proses penggantian kulit sebanyak 5-6 kali. Setelah ulat merasa cukup untuk makan, ia akan mencari tempat untuk menjadi sebuah kepompong. Yang ketiga, kepompong atau pupa. Kepompong biasanya dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat dan keras. Kepompong akan berpuasa selama 7-20 hari dengan tidak makan dan tidak minum. Waktu kepompong ini biasanya berbeda-beda tergantung spesiesnya. Yang keempat, kupu-kupu dewasa atau imago. Imago adalah proses sebuah kepompong akan berubah menjadi seekor kupu-kupu. Pada mulanya, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dengan sayap yang masih kecil, kusut dan basah karena ada cairan. Cairan ini sebenarnya berguna untuk membantu pembesaran sayap kupu-kupu. Sayap ini disebut dengan hemolim. Setelah keluar dari cangkang kepompong, kupu-kupu akan merangkak ke atas dahan agar tubuhnya mengering dan sayapnya bisa berfungsi dengan normal. Kupu-kupu akan memenuhi kebutuhan makannya dengan mencari bunga untuk menyerap nektar atau sari bunga pada siang hari. Jadi teman-teman, itulah contoh dari fauna Indonesia bagian tengah.